Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala al-qalam wal qalamil kitab wal kitab lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Puja-puji terasa syukur kita terhadap Sang Ilahi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu bermacam-macam nikmat. Nikmat pertama itu nikmat iman, yang kedua nikmat Islam, dan yang ketiga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi semata-mata hanya menghargai dosa Ilahi Rabbi. Salawat berikan salam tak lupa kita haturkan kepada pendekarnya padang pasir, pentolannya Arab Saudi, yaitu Habibina wa Syafiina wa Qur'iyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Hadirin ibu-ibu sekalian, saya berdiri di sini bukan saya ingin menggurui ibu-ibu sekalian, saudari-saudari sekalian. Saya di sini hanya mengatakan sesuatu ilmu yang hanya sedikit yang saya tahu, yaitu tentang zina, yang mana telah difirmankan dalam Quran Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a. Dan jangan kamu berbuat zina karena itu perbuatan yang amat buruk. Dan dari Al-Isra 32 kita sudah tahu bahwasanya zina itu adalah perbuatan yang sangat kejam, keji, dan dosa besar. Tapi zina itu terbagi ada dua, zina muhsan dan zina ghair muhsan. Apa itu zina muhsan? Zina muhsan itu adalah perzinahan yang dilakukan seorang yang telah pernah menikah atau pernah memiliki pasangan halal. Dan kalau ghair muhsan itu kebalikan perzinahan yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Jadi kalau sewaktu di zaman Nabi Muhammad SAW, ghair muhsan ini hukumannya dirajam, dicambuk sampai 1000 kali. Dan jika zina muhsan itu dirajam, dicambuk sampai meninggal. Hadirin sekalian, ibu, bapak, saudari, saudara, saya mengatakan ini karena di zaman sekarang, di era sekarang, banyak para muda-mudi kita, para generasi penerus kita ini telah lancang dengan cepat melakukan perzinahan. Perzinahan bukan hanya masuk keluar, bisa saja dari zina mata, zina telinga, dan zina tangan. Seperti apa contoh zina mata? Sepertinya kita melihat bagian cewek melihat aurat cowok, karena aurat cowok dari pusat sampai lutut, dan bagi yang cowok melihat aurat cewek, karena aurat cewek yang boleh dinampakkan dalam ajaran Islam itu hanya telapak tangan dan muka. Tapi lihatlah zaman sekarang para hadirin, bagaimana para generasi muda telah lancang berpelukan, cium-ciuman, mencium tangan, cium mulut, cium pipi. Apakah itu boleh di agama Islam? Tentu tidak, para hadirin. Karena itu zina. Zina itu diharamkan oleh Allah SWT, sangat dibenci. Mungkin ibu-ibu, kakak-kakak yang punya adik, yang punya anak, mungkin bisa saja diingatkan, janganlah berbuat seperti itu. Karena di zaman sekarang ini sangat ringan sekali tangan-tangan para anak muda ini untuk melakukan sesuatu zina.
Zina juga terdapat di digital, seperti menonton pornografi, membuka situs-situs biru. Itu sangat disayangkan bagi generasi muda saat ini. Betapa kurangnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menegur anak-anaknya, kakak-kakaknya, adik-adiknya untuk tidak melakukan zina. Karena dosa itu sangat besar dan hanya bisa dengan sholat bertaubat untuk mengampuni dosa itu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.